Assalamualaikum. Bertemu kembali dengan saya Cipta Hening, founder Majelis Sirul Asro Mojokerto. Seringkali kita mengucapkan kalimat Bismillahirrahmanirrahim di dalam melakukan segala aktivitas yang kita lakukan, baik itu aktivitas ibadah dan aktivitas perbuatan yang lainnya, termasuk makan dan minum. Tentunya di dalam mengucapkan kalimat bismillah sebelum melakukan aktivitas yang kita lakukan, harapan kita di dalam melakukan aktivitas yang kita lakukan itu menemukan kemudahan, menemukan kelancaran, sehingga apabila kita berusaha mendapatkan kemudahan, kelancaran, dan keuntungan, dan apabila kita melakukan sebuah pekerjaan, tentunya harapan kita di dalam pekerjaan itu kita mendapatkan rezeki yang banyak, keberlimpahan, kemakmuran, kesejahteraan di dalam hidup. Namun kadangkala di dalam bismillah itu kita tidak mampu merenungi lebih dalam, sehingga kita tidak mampu mengambil energi, kekuatan, atau nur yang ada di dalam bismillah itu untuk memperlancar, untuk mempermudah, untuk mendapatkan keberkahan di dalam segala aktivitas yang kita lakukan, termasuk bekerja dan berusaha. Apabila kita tidak mampu menggali lebih dalam rahasia yang ada di dalam bismillah, tentunya pekerjaan yang kita lakukan akan menemui banyak hal, banyak masalah, baik itu kesempitan rezeki, kesulitan rezeki, dan lain sebagainya. Begitu juga apabila kita di dalam melakukan aktivitas usaha dan kita belum mampu menyelami, meraih nur bismillah, bisa jadi segala sesuatu yang kita usahakan atau kita telah merintis sebuah usaha akan mengalami kebangkrutan, kerugian, dan lain sebagainya. Begitu juga dengan aktivitas yang lain seperti makan dan minum. Sebelum makan dan sebelum minum biasanya kita mengucapkan kalimat bismillah. Tentunya apabila kita telah paham rahasia dan nur daripada bismillah, makanan yang kita makan, minuman yang kita minum tidak akan membuat penyakit, tidak akan membuat lemah kesehatan kita, tidak akan membuat lemah imun tubuh kita, sehingga makanan dan minuman itu justru menimbulkan segala penyakit yang ada di dalam tubuh kita. Sahabatku meditasi kuantum dimanapun berada, nur bismillah atau rahasia bismillah itu terungkap apabila kita mampu memaknai maksud dan tujuan daripada kalimat bismillah. Bismillah itu maknanya adalah dengan menyebut nama Tuhan. Tetapi tentunya tidak hanya
memaknai, menyebut nama Tuhan saja, kita melakukan atau kita mengucap bismillah itu berarti kita bersama kekuatan Tuhan yang mutlak. Apabila kita telah memahami lalu masuk ke dalam, di saat kita mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, maka kita tidak merasa bisa melakukan aktivitas yang kita lakukan. Dan yang perlu kita sadari dan kita jadikan sandaran di dalam melakukan aktivitas tersebut adalah bahwa sesungguhnya kita tidak mempunyai daya dan upaya kecuali daya dan upaya daripada Tuhan yang menyatu di dalam diri kita melalui wasilah ucapan bismillah. Kita diajarkan untuk menyembelih ayam, kambing, kerbau, sapi, dan lain sebagainya. Dengan mengucap bismillah, lalu kita menyembelih, maka halallah, maka menjadi berkah dagingnya, menjadi halal dagingnya. Begitu juga apapun pekerjaan yang kita lakukan, termasuk makan dan minum, dengan mengucap bismillah ini seharusnya penyakit yang ada di dalam makanan itu, penyakit yang ada di dalam minuman itu, kondisi minuman yang subhat, kondisi makanan yang subhat, atau bahkan cenderung haram, akan menjadi halal. Sehingga apabila kita makan, akan menyembuhkan, akan menguatkan, akan membersihkan toksin-toksin yang negatif yang ada di dalam diri kita. Begitu juga seharusnya apabila kita melakukan aktivitas pekerjaan, apapun yang kita kerjakan, apapun yang menjadi profesi kita, dengan mengucap bismillah seharusnya mampu menghalau, mampu memfilter, mampu menetralkan hal-hal yang menimbulkan efek negatif di dalam pekerjaan kita. Begitu juga di dalam segala sesuatu usaha yang kita rintis. Apabila kita memulai untuk membuka usaha dengan kalimat bismillah, seharusnya dengan bismillah itu sudah cukup untuk menetralisir dari sesuatu yang bersifat negatif yang menghancurkan usaha kita, dari sesuatu aura yang negatif yang menghancurkan usaha kita, dari sesuatu yang negatif dari persaingan usaha kita, sehingga usaha kita bisa berhasil dan mendatangkan rezeki yang berlimpah. Namun kenapa bismillah itu tidak mampu memfilter, tidak mampu menetralkan hal-hal yang negatif di dalam kehidupan kita, di dalam makanan yang kita makan dan minuman yang kita minum? Jawabannya adalah bismillah yang kita lakukan hanya sebatas sebutan, hanya sebatas ritual, hanya sebatas budaya yang kita lakukan, tanpa memaknai, tanpa mentafakuri lebih dalam, sehingga kita menemukan nur daripada bismillah. Agar kehidupan kita yang kita mulai dengan ucapan bismillah itu semuanya menjadi lancar, mendatangkan keberkahan, kemakmuran di dalam kehidupan kita, maka
di dalam kita mengucap bismillah itu laksana kita sedang menyembelih hewan, dan sifat-sifat yang buruk yang ada di dalam diri kita, khususnya ego, keakuan, dan sifat merasa kita. Apabila kita telah mengucap bismillah, maka kita harus berserah diri kepada Tuhan kita, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan pekerjaan yang kita lakukan diambil alih oleh Allah, kita kembalikan semuanya kepada Allah, kemampuan, kekuatan, energi, dan lain sebagainya. Kita tidak merasa mampu, kita tidak merasa bisa, kita tidak merasa kuat di dalam melakukan segala aktivitas itu. Tetapi kita merasakan kehadiran Tuhan di dalam setiap aktivitas yang kita lakukan. Kita merasa Allah dengan kekuatannya menggerakkan tangan kita, menggerakkan pikiran kita, menggerakkan lisan kita, menggerakkan pendengaran kita, menggerakkan pandangan kita untuk melakukan aktivitas yang kita lakukan. Kita berserah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan bismillah ini berarti kita mematikan ego kita, keakuan kita, dan sifat merasa kita di dalam aktivitas yang kita lakukan. Kita melihat dan merasakan kekuatan Allah yang mutlak di dalam kehidupan kita. Dengan demikian, maka bismillah yang kita lakukan akan mempermudah semua aktivitas, akan memperlancar semua aktivitas, sehingga aktivitas yang kita lakukan itu menjadi berkah, menjadi lancar, menjadi mudah, dan kehidupan kita akan dipenuhi dengan keberlimpahan dan kemakmuran. Cukup sekian, dan ingat, selalulah berbuat baik meskipun penerimaan orang lain itu tidak baik kepada diri kita, karena kita hanya akan mudah mengubah kehidupan kita itu menjadi lebih baik apabila kita selalu berbuat baik dimanapun, kapanpun, dan kepada siapapun. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.